baik membantu pasien melakukan eliminasi BAK-BAB menggunakan backpack dan urinal adalah untuk membantu pasien dalam mengatasi hal eliminasinya. Nah, indikasinya adalah pasien yang mengalami intoleran activity, kemudian pada ibu hamil yang mengalami pendarahan yang diindikasikan tidak boleh bergerak. Setelah itu pada pasien fraktur juga, kemudian pada pasien yang pasca operasi, ya, kemudian untuk pasien jantung seperti itu. Tujuannya adalah untuk mengurangi aktivitas daripada pasien. Nah, selanjutnya saya akan langsung melakukan perlakuan eliminasi kepada pasien. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Johan Tirta. Hari ini akan memperagakan cara membantu pasien dalam eliminasi BAK-BAB. Nah, adapun alat yang kita butuhkan, yang pertama adalah perlak. Gunanya adalah untuk melapisi tempat tidur pasien. Kemudian ada selimut. Selimut ini kita akan menggantikan selimut pasien, juga bisa sebagai penutup ketika pasien melaksanakan BAK-BAB. Selanjutnya ada botol cebok, kemudian ada pinset, kemudian ada bengkok untuk menempatkan seperti tisu ataupun benda-benda kotor. Kemudian selanjutnya adalah sarung tangan, kemudian ada tisu kering dan tisu basah. Selanjutnya juga kita mempunyai urinal. Ini berfungsi ketika pelaksanaan BAK pada pasien laki-laki. Sedangkan untuk pistol digunakan untuk BAK-BAB pasien laki-laki dan perempuan, serta proses berkemih pada pasien perempuan. Selanjutnya saya akan mendekatkan alat ini ke samping pasien. Ya, selanjutnya jika pasien berada di bangsal, maka perawat bisa menutup tirai untuk menjaga privasi pasien. Tetapi jika pasien berada pada ruang mandiri atau VIP, maka kita hanya perlu untuk menutup pintu ketika melakukan pelaksanaan membantu pasien dalam eliminasi BAK-BAB. Selanjutnya kita akan langsung ke pasien. Setelah kita menyiapkan alat, yang kemudian kita akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan Setelah itu kita juga menggunakan handscoon. Ya, setelah menggunakan handscoon untuk menjaga kesterilan, selanjutnya kita akan menjelaskan prosedurnya kepada pasien. Nah, baik Bapak terindikasi mengalami intoleran activity atau pengurangan aktivitas untuk turun dari tempat tidur, sehingga tidak memungkinkan Bapak untuk melakukan buang air besar dan buang air kecil secara mandiri di WC ya Pak ya. Jadi saya di sini bertugas untuk membantu eliminasi BAK-BAB Bapak. Mohon kerjasamanya Bapak ya. Oh ya, baik. Pertama-tama kita akan menekuk lutut daripada pasien. Ya, bisa ditekuk Bapak. Iya. Iya. Ini Pak ya. Kemudian kita juga melihat daripada lokasi pasien. Jika pasien berada di bangsal, maka kita bisa menurunkan tirai. Dan jika pasien berada di ruang pribadi atau ruang VIP, kita hanya menutup pintunya saja. Selanjutnya kita menolong daripada menurunkan celana pasien. Ya. Oke, kita turunkan celananya, kemudian bajunya juga kita naikkan. Naikkan bajunya dengan cara kita menggulung bajunya ke atas seperti ini ya. Kita menggulung seperti ini, kemudian celananya diturunkan ya, diturunkan seperti ini, dibuka dan diturunkan. Nah, kemudian kita juga akan memasang perlak terlebih dahulu. Jadi ingat, sebelum menurunkan pakaian pasien, terlebih dahulu kita akan memasangkan perlak atau pelapis di bawah area kita akan melakukan proses eliminasi. Pak ya. Bapak boleh balik ke sana Bapak. Ya,
ya Pak ya. Kembali ke sini Bapak. Iya. Ya, setelah memasakkan perlak pada pasien, kita juga memposisikan selimut pasien dari arah seperti ini menjadi arah dipastikan agar area bawah pasien lebih tertutup. Kita berikan pasien untuk pasang Bapak. Iya. Selanjutnya setelah kita menurunkan tangan daripada pasien, kita akan mengambil spot. Nah, spot ini digunakan untuk BAB dan BAK untuk perempuan, sedangkan untuk laki-laki hanya digunakan untuk BAB. Sedangkan untuk eliminasi urin pada pasien laki-laki, saya di sini mempunyai pantong genitalia pria. Nah, caranya adalah kita bertanya dulu ke pasien apakah dia ingin memegang sendiri atau kita bantu dalam prosesnya. Baik, untuk cara eliminasinya adalah seperti ini, kemudian seperti ini ya. Ya, kemudian kita anjurkan untuk pasien apakah mau memegang sendiri atau kita yang membantu pegangkan ya. Setelah itu, setelah selesai, kemudian kita mengambil daripada tisu basah ataupun kasar. Ya, caranya adalah seperti ini. Ya, diputar, buang. Gitu. Kemudian di sininya juga adalah diputar. Kemudian kita buang. Setelah itu ya diputar dan dibuang. Seperti itu, penis sudah bersih ya. Selanjutnya kita akan melaksanakan eliminasi BAB atau buang air besar. Kita anjurkan pada P-spot itu untuk pasien melakukan BAB-BAK. Pasien peletakan bokong pasien di 1/3 lubang P-spot. Ya, seperti ini ya. Ya, baik Bapak. Angkat pinggangnya Bapak. Ya. Ya. Apakah sudah nyaman Pak? Sudah nyaman? Sudah? Sudah? Setelah terpasang, kita anjurkan untuk pasien melakukan eliminasi BAB-nya. Ya. Jadi kita juga akan menyiapkan bel di samping tempat tidur pasien berupa lonceng atau bel khusus untuk jika selesai proses eliminasi bisa memanggil kita kembali. Ayo Bapak ya. Silakan untuk melakukan eliminasi BAB-nya Bapak. Jika membutuhkan saya, silakan bunyikan lonceng di sebelah sini atau menghubungi nurse station. Ya baik. Setelah pasien memanggil kembali untuk telah selesai melakukan proses eliminasinya, sudah selesai ya Bapak ya. Ya, selanjutnya kita bertanya kepada pasien, apakah pasien umumnya dicebok menggunakan air dan sabun, lebih nyamannya dicebok menggunakan air dan sabun atau dilap menggunakan tisu basah. Seperti itu. Bapak nyamannya seperti apa? Dicebok ya Bapak ya. Iya. Jadi kita menggunakan bengkok, juga tisu basah. Iya ya. Pertama kita akan mengambil tisu basah. Yang kemudian kita akan gulung seperti ini. Ya. 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 Tujuannya adalah untuk membersihkan daerah anus daripada pasien ya. Ya. Baik Bapak. Iya. Iya, jadi kita tetap membersihkannya dari arah bawah, dari arah atas ke bawah ya. Seperti ini satu kali. Lihat seperti ini, ketik satu kali, lalu kita buang seperti itu. Kemudian dilakukan seperti itu hingga anus pasien bersih. Setelah itu kita bisa memulai untuk menggunakan botol cebok
Kemudian saya akan mengambil sabun. Setelah itu, ya, kita akan membuka daripada pasien. Kemudian kita akan mencebok daripada pasien. Kita akan menggosok untuk membersihkannya seperti itu menggunakan sabun dan air tentunya. Setelah selesai, ya, setelah mencebok bokong pasien atau membersihkan area daripada anus pasien, kita juga tidak lupa untuk mengeringkan. Ya, boleh diangkat Bapak? Angkat Pak. Iya, diangkat. Iya, kita juga akan mengeringkan bagian bokong daripada pasien. Kemudian menarik ya. Kemudian kita akan mengeringkan bokong daripada pasien. Ya, untuk feses daripada pasien kita akan mengambil apakah digunakan untuk pemeriksaan spesimen di laboratorium seperti itu. Atau jika mempunyai 2 pispot, setelah melakukan eliminasi seperti ini, kita mengambil, kemudian kita langsung memasukkan pispot yang baru lagi. Setelah itu kita bisa melakukan pembersihan berupa cebok menggunakan air dan sabun jika mempunyai 2 pispot. Tetapi jika hanya 1 pispot maka bisa seperti tadi. Gitu ya Pak ya. Baik, silakan. Silakan Bapak, diangkat. Iya, diangkat Pak. Iya. Iya, dia. Kita juga tidak lupa mengeringkan daripada daerah anus pasien. Itu ya, kita keringkan areanya. Setelah itu kita buang. Kemudian kita mengambilkan pasien untuk mengangkat bokong lagi. Angkat Pak. Kemudian kita bersihkan daripada lap-lapnya ya. Iya. Bapak, lap-lapnya boleh dibuka Pak. Boleh. Buka. Ya, boleh balik lagi Kak. Lalu setelah selesai kita anjurkan untuk mengganti baju. Harap kita mengganti selimut daripada pasien. Setelah itu pasien telah bersih, rapi, dan siap untuk menemui pengunjung atau keluarga yang datang menjenguk. Terima kasih.